sering dengar dua kata ini bergantian, bantuan dan pemberdayaan. Yang satu ngasih ikan, yang satu ngajarin mancing. Termasuk soal program makanan bergizi gratis yang lagi jalan sekarang. Pertanyaannya bukan di mana yang benar, tapi kapan masing-masing dibutuhkan. Nah, buat ngobrolin ini, aku nggak ajak ekonom atau pejabat. Aku ajak orang yang kerjanya emang nyelesain masalah orang tiap hari. Tapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Seorang customer support. Halo pemirsa, hari ini aku mau wawancara sama temen aku. Boleh kenalin dulu mas? Nama saya Eugene. Bang Eugene kan di sini sebagai customer support ya di Sevima. Ya, betul. Kayak gimana sih rasanya jadi tempat cerita bagi customer yang hari-harinya tuh kayak random gitu? Kerja aku sebagai customer support ada enak, kadang nggak enaknya ya. Kadang kita bisa ketemu klien yang dia itu gampang dan mudah dan bisa paham dengan apa yang kita arahkan gitu ya. Tapi bisa juga ada klien yang biasanya cukup ruwet, agak kurang ngerti sama yang kita jelaskan. Dan juga kadang ada klien yang suka datang terus ke kita dengan kendala yang sama begitu. Jadi itu tuh ada baik ada buruknya, tapi itu kerjaan sebagai customer support. Oke, kira-kira keluhan yang jadi hal utama di customer support tuh apa sih? Mungkin kebanyakan tentang kendala penggunaan aplikasinya begitu. Jadi klien datang ke kita nanyain kenapa bagian ini kok error. Nah itu kadang-kadang ada bagian step atau langkah-langkah yang dilakukan klien yang kurang berurut begitu sehingga terjadi error tersebut. Nah kalau tugasnya customer support itu kita membantu mengarahkan, memberi arahan langkah penggunaan aplikasi secara runtut yang benar begitu ke klien. Oke, dari yang Mas Eugene sebut tadi, kira-kira apa sih hal yang bikin masalah itu nggak timbul balik lagi? Nah, kalau untuk case klien yang biasanya suka datang kembali dengan kendala yang sama ke kita, nah itu biasanya cukup sulit ya, karena kalau kita udah ngejelasin itu biasanya udah jelas nih untuk langkah-langkahnya, solusinya yang kita berikan, tapi klien itu mungkin bisa lupa atau juga bisa jadi masih kurang paham sebelumnya, dan itu karena kita mungkin langsung memberikan solusi yang instan gitu. Oke. Atau mungkin arahan kita yang kurang jelas. Oke, jadi solusinya itu agar klien tidak balik terus ke kita, itu pertama kita nggak boleh langsung memberikan solusi yang instan gitu, kayak kita membantu mereka secara langsung. Lalu kita juga perlu memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penggunaan aplikasinya begitu, cara penggunaan aplikasi secara runtut begitu, agar kliennya sendiri nanti bisa paham untuk langkah yang benar terkait penggunaannya itu seperti apa. Gitu. Dengar ceritanya Bang Jin tadi, ada pola yang menarik. Solusi instan bikin masalah kelar sekarang, tapi orangnya gampang balik lagi. Solusi yang butuh proses, bikin orangnya akhirnya bisa jalan sendiri. Kita sering pikir, ini cuma soal customer support. Tapi, coba zoom out sedikit. Pola yang sama ini kejadian juga di level negara. Ada rakyat yang dikasih, ada yang diberdayakan biar bisa cari makan sendiri. Jadi, aku lempar analoginya balik ke Bang Eugene. Hal itu kalau untuk bantuan instan gitu ya, bagusnya digunakan kalau situasinya itu mendesak atau urgent. Misalnya ada kebutuhan dari klien, itu mereka perlu menyelesaikan sesuatu pada hari ini secepatnya. Nah, itu kita bisa langsung membantu dari kita langsung, dan itu karena sifatnya urgent bisa kita bantu secara instan gitu. Sedangkan untuk jika ada kendala nih dan itu nggak terlalu urgent dari klien,
Nah, di situ kita bisa membantu memberikan arahan dan penjelasan terkait eh, kendala tersebut gitu untuk memberikan solusi yang baik dan agar nanti dari klien itu sendiri nanti bisa memahami akar dari permasalahan mereka gitu. Oke, jadi dua-duanya ada tempatnya. Tapi ini yang menarik. Gimana caranya kita tahu itu beneran berhasil? Bukan cuma kelihatan berhasil di laporan. Di dunia customer support, ada ukurannya sendiri. Aku penasaran kalau ukuran itu ditarik ke program bantuan pemerintah. Kira-kira jadi kayak apa? Nah, mungkin salah satunya itu kita bisa melihat dari frekuensi klien datang ke chat begitu. Jadi misalnya ada klien datang ke kita terkait kendala yang sama dan kita memberikan sebuah solusi nih. Dan itu kita bimbing secara perlahan. Dan setelah kita bimbing secara perlahan itu klien masuk ke chat itu mulai berkurang frekuensinya. Nah, di situ kita bisa melihat hasilnya begitu. Repeat komplain rendah berarti solusinya nempel. Kalau dipakai buat program bantuan negara, artinya makin sedikit orang yang harus terus-terusan bergantung ke bantuan, makin berhasil program itu. Bukan sekedar makin banyak yang kebagian. Tapi teori itu satu hal. Kenyataan di lapangan sering beda cerita. Aku jadi penasaran. Dari yang Bang Eugene lihat, di sekitar rumah atau lingkungannya, penyaluran bantuan ini udah sesuai belum ya sama yang harusnya kena sasaran? Nah, untuk misalnya nih kayak bantuan dari pemerintah kayak KIP, MBG mungkin MBG ya. itu bisa dibilang bantuan instan. Tapi kadang-kadang kalau untuk bantuan instan ini sendiri itu kadang bisa nyasar gitu ya ke orang-orang yang kurang tepat gitu, yang kurang sesuai dengan pilihannya begitu. Jadi ada risikonya juga ya. Bantuan instan yang niatnya nolong kadang nyasar ke yang kurang butuh. Nah, pertanyaan yang ini agak jahil sih, tapi seru buat dibayangin. Kalau tiba-tiba Bang Eugene yang pegang kendali anggaran negara, dia bakal condong kemana? Jujur kalau bantuan langsung kayaknya itu lebih baik diberikan kalau beneran urgent ya, misalnya kayak ada bencana alam begitu ya. Nah, itu bantuan instan itu dari pemerintah itu sangat diperlukan. Nah, tapi aku lebih condong ke bimbingan mandiri atau bantuan dari pemerintah yang secara bertahap begitu, agar nanti dari orang-orangnya sendiri nanti bisa mandiri bertahan hidup begitu. Menarik, kondisi darurat tetap butuh bantuan instan. Tapi, begitu keadaannya nggak mendesak, Bang Eugene lebih condong ke bimbingan bertahap. Ini bawa kita ke satu pertanyaan yang lebih personal. Bukan soal kebijakan lagi, tapi soal nilai sebenarnya. Apa sih yang disebut adil buat masyarakat kecil? Menurutku semua orang dikasih kesempatan untuk bangkit sendiri, karena kalau kita memberikan bantuan yang sama ke semua orang, bisa jadi ada orang yang sebenarnya nggak memerlukan tapi mendapatkannya begitu. Jadi aku lebih memilih diberikan kesempatan kepada semua orang agar nanti orang itu sendiri bisa bangkit. Oke. Terakhir nih Bang, sebagai orang yang kerjanya emang bantuin orang nyelesain masalah ya, kira-kira pesan Bang Eugene buat keluarga-keluarga yang sekarang lagi berjuang keluar dari susahnya ekonomi apa sih? Untuk kata-kataku untuk orang-orang yang sedang berjuang secara ekonomi, manfaatkanlah bantuan instan yang diberikan dari pemerintah seperti KIP begitu-begitu sebagai batu loncatan. Tapi jangan bergantung kepada bantuan tersebut. Kalian harus bisa berkembang sendiri agar nanti kaliannya sendiri bisa mandiri dalam bertahan hidup begitu. Karena mengatasi kemiskinan itu sebenarnya bukan cuma soal memberi makan hari ini, tapi juga soal memberi jalan buat orang bisa berdiri sendiri esok hari
Itu yang sebenarnya jadi inti dari SDGs pertama. Tanpa kemiskinan, dan SDGs kedua, tanpa kelaparan. Bukan sekedar mengentaskan hari ini, tapi memastikan orang yang punya kesempatan untuk terus berdaya. Bantu cukupi, berdaya terus. Yeay.